Indonesia sering disebut-sebut mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, sebuah angka yang sudah lekat dalam ingatan dan pelajaran sejarah kita. Tapi, bagaimana kalau saya katakan angka 350 tahun itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar? Mari kita telusuri fakta sejarah di balik klaim 350 tahun penjajahan ini. Menarik, kan? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Pada awalnya, angka 350 tahun ini diambil dari rentang waktu antara kedatangan Belanda ke Nusantara pada tahun 1596 dengan kedatangan 4 kapal dagang Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman hingga kemerdekaan Indonesia pada ke-1945. Namun, apa benar Belanda menguasai seluruh wilayah Nusantara selama waktu tersebut? Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa kenyataannya jauh lebih rumit dari sekadar angka 350 tahun. Pertama, kehadiran Belanda di Nusantara bukan penjajahan langsung pada tahun 1596 sampai 1800. Kedatangan Belanda di Nusantara dimulai pada 1596. Ketika Cornelis de Houtman tiba di Banten dengan tujuan berdagang rempah-rempah, bukan untuk menjajah. Awalnya, para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC hanya memiliki izin berdagang dari kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Mereka tidak serta-merta menguasai wilayah-wilayah tersebut. Baru pada tahun 1602, VOC resmi didirikan, dan perlahan-lahan, VOC mulai terlibat dalam politik lokal. Namun, fokus utama VOC tetap pada perdagangan. VOC, meskipun menjadi kekuatan ekonomi besar di wilayah ini, sebenarnya tidak menguasai seluruh Nusantara. Mereka hanya memiliki kekuatan di kota-kota pelabuhan utama dan sebagian kecil daerah yang mendukung perdagangan. Banyak wilayah di Nusantara yang masih otonom, diperintah oleh kerajaan-kerajaan lokal seperti Mataram, Gawatalo, dan Kesultanan Aceh yang relatif memiliki kekuatan mandiri. Kedua, bangkrutnya dan beralihnya kekuasaan VOC ke pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1800, VOC bangkrut karena korupsi, perang, dan manajemen yang buruk, sehingga aset-asetnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dari sini, barulah Belanda secara resmi mencoba mengatur wilayah di Nusantara melalui pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun, banyak perlawanan yang terus terjadi di berbagai wilayah seperti Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, Perang Padri di Sumatera Barat, dan Perang Aceh yang berkepanjangan hingga awal abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa penjajahan Belanda tidak sepenuhnya berhasil menguasai wilayah Nusantara. Ketiga, perlawanan dari berbagai wilayah. Bukti lain bahwa Belanda tidak sepenuhnya menguasai Indonesia selama 350 tahun adalah perlawanan dari banyak kerajaan. Seperti yang kita tahu, perlawanan Pangeran Diponegoro, Nyadien di Aceh, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan banyak tokoh lain menunjukkan bahwa Belanda tidak memiliki kekuatan penuh atas Nusantara. Selain itu, perlawanan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa Belanda hanya memiliki cengkeraman di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa. Banyak wilayah di luar Jawa yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada keterlibatan Belanda sama sekali. Di Maluku, misalnya, terjadi perlawanan sengit terhadap penjajahan Belanda dengan berbagai pertempuran antara rakyat Maluku dengan tentara Belanda yang dikenal dengan Perang Patimura. Keempat, Hindia Belanda dan pembagian wilayah yang tidak merata. Ketika berbicara tentang penjajahan, kita seringkali membayangkan seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kendali satu kekuasaan. Namun, kondisi ini tidak terjadi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah Nusantara terdiri dari ratusan kerajaan dan kelompok adat yang otonom, bahkan hingga awal abad ke-20. Di Sumatera, misalnya, hingga akhir abad ke-19, Belanda tidak memiliki kekuasaan penuh atas seluruh wilayah ini. Begitu pula di Kalimantan dan Sulawesi yang masih mempertahankan kedaulatan lokal dalam berbagai bentuk. Baru setelah tahun 1900-an, Belanda mulai memperkuat kekuasaannya di seluruh Nusantara melalui serangkaian ekspedisi militer dan perjanjian dengan raja-raja lokal.
Banyak wilayah yang belum dikuasai secara langsung oleh Belanda dan hanya memiliki status protektorat atau sekadar perjanjian dagang. Kelima, kebangkitan pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, mulai muncul kesadaran nasional di kalangan masyarakat Nusantara yang menyebabkan Belanda semakin tertekan. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah muncul dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak Belanda di Indonesia, dan pergerakan nasional ini menjadi pendorong utama kemerdekaan Indonesia pada tahun ke-1945. Keenam, Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 menjadi titik akhir dari kekuasaan Belanda di Nusantara. Setelah penyerahan tanpa syarat kepada Jepang, Belanda tidak lagi memiliki kontrol atas Indonesia hingga Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Pada masa pendudukan Jepang inilah, banyak tokoh Indonesia semakin giat memperjuangkan kemerdekaan, yang akhirnya tercapai pada 17 Agustus tahun 1945. Jadi, secara teknis, Belanda hanya memiliki kekuasaan langsung di Indonesia selama kurang lebih 140 tahun, bukan 350 tahun seperti yang sering dikatakan. Ketujuh, perdebatan angka 350 tahun. Salah satu alasan mengapa angka 350 tahun sering digunakan adalah karena itu merupakan rentang waktu sejak kedatangan Belanda pertama kali hingga kemerdekaan. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh Nusantara berada di bawah kendali Belanda selama itu. Angka ini lebih merupakan cara mudah mengingat sejarah yang kompleks. Para sejarawan modern pun sering mengkritik angka tersebut karena tidak sepenuhnya menggambarkan realitas sejarah. Kesimpulan, fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun penuh. Ada berbagai perlawanan, kekuasaan lokal yang masih berdaulat, serta wilayah yang tidak sepenuhnya terjamah oleh kekuasaan Belanda. Perlu waktu berabad-abad bagi Belanda untuk menguasai sebagian wilayah Nusantara, dan bahkan begitu, banyak wilayah yang tetap otonom. Itulah fakta tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Semoga informasi ini menambah pemahaman kita tentang sejarah Nusantara. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Mari kita belajar sejarah bersama-sama.